I don't have any papers. I lost meine Papiere. Ich habe sie verloren. Hey, aufstehen! Hoch! You never made a mistake before. Sedikit mundur ke bagian pertama, upaya memulihkan ingatannya berdampak serius pada oknum Dinas Intelijen Pusat Amerika. Para pejabat intelijen yang bermasalah ketar-ketir karena karakter orang yang mereka ciptakan berbalik menjadi ancaman yang sangat menakutkan. You sent me to kill one boss. You picked a boat, picked a day. You were in, Jason. You were in. Beberapa tahun setelah kejadian di Paris, Jason dan Mary menghilang dari peredaran, berharap hidup dengan keadaan normal tanpa adanya kekhawatiran. Mereka memulai babak baru dalam kehidupannya dan tinggal di wilayah Goa, India. This is not a drill, soldier. This is not a drill. You're a cop. You're a cop. Perjuangan untuk mengembalikan serpihan-serpihan ingatannya berujung pada pertemuannya dengan Alex Conklin dan memantik ingatannya hingga dirinya mengetahui identitas yang sebenarnya. Tetapi kini muncul masalah baru karena dihantui perasaan bersalah dan seringkali mengganggu waktu tidurnya. Mary senantiasa mengingatkannya untuk mencatat setiap kilas kejadian yang dianggap krusial dan mengganggu kehidupannya. Anything new? Yeah. I can hear Conklin's voice. Sooner or later you remember something good. Menyambung memori Jason tentang kilas ingatannya waktu di Berlin, seorang wakil direktur CIA bernama Pamela Landy tengah memimpin operasi untuk mendapatkan satu berkas tentang tokoh politik Rusia bernama Vladimir Nevsky. We understand you're using the full allocation for this buy. Gentlemen, I have the seller on site and in play. All right, Pam. Your call. Berkas tersebut senilai 3 juta US dollar berisi catatan penggelapan uang puluhan juta dolar yang dilakukan oleh oknum pejabat CIA dan terjadi 7 tahun yang lalu. Menjelang transaksi, satu orang yang bernama Kirill melenggang dengan santai ke area gedung tempat transaksi. Dia memasang peledak di satu panel listrik, kemudian menempelkan sidik jari. Tidak lama kemudian, jaringan listrik padam dan pasca ledakan yang terjadi di panel listrik, Kirill mendatangi ruangan tempat transaksi dan menghabisi semua orang yang tengah melakukan transaksi. Imbasnya, tim monitoring tidak bisa memantau pergerakan dan putus komunikasi dengan agen-agen yang diutus untuk bertransaksi. Those are shots. Di pagi harinya, Kirill menemui Yuri Gretkov dan menyerahkan hasil operasinya. Yuri Gretkov adalah kaisar minyak Rusia dan melakukan privatisasi lahan untuk kepentingan oligarki, sehingga dia dijuluki orang terkaya di Rusia saat itu. Setelah yakin dan pasti targetnya sudah dibereskan, Kirill mendapatkan tugas yang baru. Самолет улетает через час. Я уверен, что информация готова. Самолет ждет. Selama tinggal di India, kehidupan Jason boleh dianggap aman, damai, dan berjalan seperti biasa, normal, tidak ada gangguan apapun. Tetapi semuanya berubah 180 derajat setelah Jason melihat kehadiran Kirill. Jason sangat hafal betul ciri-ciri agen rahasia yang sedang berburu. He's my friend. Rupanya Yuri Gretkov mengutus Kirill untuk berkunjung menemui Jason. Karena tempat yang dianggap aman ini berubah menjadi ancaman serius, Jason segera menyusul Mary yang sedang belanja sembako di pasar tradisional. Nyaman dengan kehidupan yang tenang membuat Jason dan Mary sedikit terlena dengan kenyamanan hidup di India. Hey, Get in. what's wrong?
We're blown. How? We pushed it. We got lazy. Hingga tempat yang dianggap aman berubah menjadi berbahaya. Jason bergerak sedikit liar, imbasnya Kirill bisa memantau dan memahami arti dari pergerakan orang yang sedang dilanda kepanikan. Sehingga dengan yakin dan pasti Kirill mengejar kendaraan milik Jason. Saat berupaya menghindari kejaran, Jason bertukar posisi dengan Mary dengan tujuan agar leluasa melumpuhkan Kirill. Here, take the wheel. You're gonna drive. Switch. Just head to the bridge. Turn here. Di sisi lain, setelah mendapatkan momentum yang pas, Kirill menggelar senjata laras panjangnya dan membidik satu kepala yang dianggap Jason Bourne. Kejadiannya begitu cepat, kendaraan Jason terjun ke sungai dan menjadi hari terakhir bagi Mary berkelana di muka bumi. Jason mencoba memberikan pertolongan, namun karena peluru menerjang tepat di kepala, akhirnya Mary harus menjadi korban salah sasaran. Sementara itu, Kirill mencoba memastikan hasil bidikannya, berbaur dengan warga India yang penasaran dengan kejadian itu. Kemudian Kirill kembali ke Rusia dan melaporkan hasil pekerjaannya, dan setelah menerima cuan, Kirill diberi jatah cuti selama 1 bulan penuh. Я сделал все, что ты хотел. Борн, папки, Mary adalah satu-satunya orang yang dikenal oleh Jason dan merupakan orang yang paling paham terhadap keadaan dirinya. Untuk mencari dalang di balik tragedi yang menimpa Mary, kembali ke mode ofensif adalah keputusan yang paling masuk akal bagi Jason. Di sisi lain, aparat kepolisian Berlin melakukan olah TKP dan hasil temuannya mereka mendapatkan sidik jari yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak CIA. Hasilnya mengerucut pada program rahasia yang sudah ditutup. Untuk mendalami kasus di Berlin, Pamela harus membuka arsip lama dan membutuhkan izin khusus untuk mengakses program tersebut. Selaku Direktur CIA, Martin Marshall sempat meragukan analisa dari Pamela Landy, bahkan menyerang Pamela Landy akibat kegagalannya di Berlin. Tetapi karena satu-satunya petunjuk untuk mengungkap dalang di balik sabotase transaksi dokumen di Berlin adalah arsip program Treadstone, akhirnya Marshall pun memberikan izin pada Pamela Landy dengan pengawasan yang super ketat. What can you tell me about Treadstone? Treadstone. We have a lead, Marty. You've got your clearance. Berikutnya mencoba berkomunikasi dengan bekas pemimpin operasi Treadstone, yaitu Ward Abbott. Tetapi Pamela Landy mendapatkan reaksi negatif karena menurut Ward Abbott, Pamela bertindak terlalu jauh. Kengototan Pamela dalam menyelesaikan kasus ini membuat Ward Abbott semakin tidak nyaman. Operation Treadstone. Never heard of it. I have the files, Ward. Then let's cut the crap. Kasus Pamela Landy di Berlin diangkat di forum rapat para pejabat Dinas Intelijen Amerika. Dalam presentasinya, Pamela mencoba merunutkan kejadiannya sampai pada titik dia menemukan sidik jari dan pelaku sabotase mengarah pada nama Jason Bourne. Pamela mengungkapkan sepak terjang Jason yang melenyapkan sepasang pasutri di Hotel Breker Jerman beberapa tahun silam. Seven years ago, $20 million of CIA funds disappeared. We were contacted by a Russian politician, Vladimir Nevsky, and that we'd been ripped off by one of our own. Di tempat yang berbeda, Jason mendarat di pelabuhan Naples, Italia. Tentunya kehadiran Jason Bourne mengundang reaksi dari pihak imigrasi, sehingga Jason diarahkan menuju ruang interogasi. Kehadiran Jason ini langsung diupdate ke CIA pusat, membuat semua orang yang sedang melakukan rapat tertutup semuanya terdiam. Excuse me, sir. Look
Look, you're not gonna believe this. Jason Bourne's passport just popped up on the grid in Naples. Okay, contact Naples. They need to know who they're dealing with. Pamela mengurus agen lokal Itali bernama agen Nepins untuk mengurus Jason Bourne. Kemudian Tom Cronin menguatkan informasi terkait sosok Jason Bourne. Berita ini membuat agen Nepins menjadi gugup. Tentunya situasi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa melenggang keluar ruangan. He's an agency priority target. Memang layak sih disebut agen rahasia termahal yang pernah diciptakan oleh Dinas Rahasia Amerika. Tentunya dengan tujuan awal, agen seperti Jason Bourne diciptakan untuk menjaga supremasi Dinas Intelijen Amerika. Sebelum keluar dari ruang interogasi, Jason menduplikasi atau menggandakan atau mengcloning isi HP agen Nepins, sehingga semua percakapan Pamela Landy dan agen Nepins berhasil disadap. Berlin adalah kota tujuan berikutnya. This is Pamela Landy, CI supervisor. Where do we stand? You got away. Damn it. Di sisi lain, semua pejabat Dinas Intelijen Amerika meluncur ke Eropa. Kemudian di kantor pusat intelijen Berlin, mereka melakukan analisa yang menghasilkan asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar. Tentunya hal ini memantik Nicky Parson untuk bersuara. Menanggapi kemunculan Jason Bourne dengan paspor asli adalah satu petunjuk serius untuk orang-orang yang pernah berurusan dengannya. Nicky sangat paham dengan karakteristik agen-agen lapangan, terutama Jason Bourne yang bergerak dengan pola terstruktur rapi dan sangat detail. Dan jika ada hal yang di luar skenario, dia mampu berimprovisasi dengan sangat cepat. He's making his first mistake. It's not a mistake. They don't do random. Bermodalkan sadapan telepon Pamela dan agen Nepins, Jason bertandang ke satu agen Treadstone yang bernama Jarda dengan harapan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Tetapi realita tidak sejalan dengan ekspektasi, bahkan Jarda mencoba meringkus Jason dengan menghubungi agen CIA Berlin. Pertemuan itu berakhir dengan adu mekanik yang kemudian Jarda harus selesai di tangan Jason. Pamela Landy in Berlin. What's going on in Berlin? Singkat cerita, Jason berhasil menemukan Pamela Landy yang tengah disibukkan untuk mencari keberadaan Jason Bourne. Jason mengawasi Pamela dari kejauhan dan mencoba berkomunikasi secara langsung. Dalam percakapannya, Pamela mengungkapkan perbuatan Jason terhadap 2 orang di Berlin. Tentunya hal ini memantik memori Jason di 7 tahun yang lalu. Meskipun 2 orang yang dimaksud oleh Pamela adalah kejadian di 2 minggu yang lalu. Menjelang akhir dari percakapan ini, Jason meminta Nicky Parson ketemuan di satu stasiun kereta. This is Jason Bourne. Are you running Treadstone? There was a girl in Paris. She's standing right next to you. Permintaan ini membuat reaksi dari Warner Abbott untuk mengutus penembak jitu dengan alasan keselamatan Nicky dan berharap bisa menyelesaikan Jason Bourne. Singkat cerita, Nicky diutus untuk ketemuan dengan Jason. Semua agen disebar untuk memantau keselamatan Nicky dan sekaligus meringkus Jason. Bertepatan dengan itu, terjadi aksi unjuk rasa dari rakyat Berlin, membuat para agen kesulitan memantau pergerakan Nicky. There's a tram coming towards you. Get on it. She's moving. I can't see him. I don't see him. Jason berhasil membawa Nicky ke tempat yang aman dari pantauan para agen dan semua percakapan Nicky terdengar di kantor CIA. Semua tuduhan yang dilontarkan terhadap Jason akhirnya terbantahkan karena saat terjadi transaksi dokumen di Berlin, dirinya tengah berada di India menyaksikan kekasihnya yang bernama Mary menjadi korban salah sasaran. Jason sangat murka karena kebusukan oknum-oknum CIA yang menumbangkan dirinya hingga Mary menjadi korban dari kebiadaban pejabat CIA. Last week, I was 4,000 miles away in India watching Marie die. Okay, let's go public. Release his photo to the Berlin police. I'm convinced that Bourne knows something. He knows that you're after him.
pasca pertemuan Nicky dan Jason membuat Warren Abbott sangat murka dan terjadi perdebatan dengan Pamela Landy. Terlihat Warren Abbott sangat ketakutan, sementara Pamela mencoba objektif terhadap apa yang dilakukan oleh Jason. Kemudian mantan asisten almarhum Alexander Conklin mengajak Warren Abbott untuk melihat di tempat kejadian perkara sabotase. Danny mengungkapkan kejanggalan, bahkan jika itu memang Jason pelakunya, terlihat sangat gegabah. Dan Danny berkesimpulan, mustahil bagi seorang Jason melakukan tindakan yang sangat kotor seperti itu. Danny berharap bisa membukakan pemikirannya Warren Abbott dalam menghadapi kasus sabotase ini. Tetapi hal yang di luar dugaan, malam itu menjadi tugas pamungkas bagi seorang Danny Zorn. Show me again. This is making any sense. Why do you put a food in? Di sisi lain, Jason menggali informasi di sebuah warnet. Kata kunci kematian Vladimir Nevsky menjadi gerbang penelusuran di dunia maya hingga membawa dirinya ke hotel tempat kejadian 7 tahun yang lalu. This is a live project. You're a go. Perjalanan ke Hotel Breaker memperkuat memori 7 tahun yang lalu akan aksinya. Jason check-in dan menganalisa ruangan tempat dirinya berimprovisasi. Kehadiran Jason di hotel ini sampai ke telinga Pamela Landy. Kemudian mereka bergegas dengan penuh kepenasaranan. Brecker, how far? About 5-6 minutes. Congratulations, soldier. Training is over. Di sisi lain, kebutuhan Jason hanyalah untuk memulihkan memorinya, sementara itu aparat berwenang mengepung hotel itu. Jason kabur melewati atap hotel dan berhasil lolos dari kejaran para petugas kepolisian setempat. Pamela Landy berada di hotel dan semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Jason. Sementara itu, Warren Abbott kembali menuju hotel tempat dia menginap. Keadaan Warren Abbott semakin tertekan, kemudian menghubungi Yuri Gretkov untuk menagih janji. This is not a clean phone. I gave you your cat. We both got rage. Warren Abbott mendesak Yuri untuk menyingkirkan Jason Bourne, tetapi Yuri menolaknya karena semua janjinya sudah dianggap lunas. Warren Abbott semakin frustasi, ditambah kehadiran Jason membuat dirinya semakin putus asa. Jason memprovokasi Warren Abbott dan berhasil merekam semua ucapannya. Kemudian Jason menghilang dan meninggalkan sepucuk senpi. Tidak lama kemudian, datanglah Pamela Landy yang khawatir dengan kejiwaan Warren Abbott. Rupanya kekhawatiran Pamela Landy terbukti karena Warren Abbott mengakhiri kehidupannya di tangannya sendiri. And Danny Zorn, what was he? Unlucky. I'm a patriot. I serve my country. I'm not sorry. Kepenasaranan Pamela Landy terhadap Jason sedikit terjawab oleh paket yang berisi rekaman suara Warren Abbott. Dan ini menjadi turning point bagi petinggi CIA karena tuduhan terhadap Jason selama ini sudah terbantahkan. Bahkan Martin Marshall pun perlahan melunak setelah mendapatkan update dari Pamela Landy. Let's return to Moscow. Where the hell would he go to Moscow? Di sisi lain, pemantauan terhadap Jason masih tetap dilakukan. Para agen CIA mendapati Jason berangkat menuju Moskow. Sementara itu, Yuri Gretkov marah besar pada Kirill karena gagal melenyapkan Jason Bourne, membuat Kirill harus menembus kesalahannya dan gagal cuti 1 bulan penuh. Sementara itu, Jason tiba di satu stasiun Moskow dan kemudian menuju kediaman Vladimir Nevsky. Yuri Gretkov merupakan orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar saat itu, sehingga dia mengerahkan aparat kepolisian untuk memburu Jason Bourne. Jason mencari keberadaan putri dari mendiang Vladimir Nevsky,
Tetapi menurut ibu-ibu tetangga sebelah, putri Vladimir Nevsky yang bernama Irena Nevsky sudah pindah ke luar kota. Si ibu pun memberikan alamat tempat tinggal Irena Nevsky sekarang. Keberadaan Jason terbaca oleh Kirill, kemudian Kirill mencoba melumpuhkan Jason, namun upayanya hanya membuat luka di bahu kiri Jason. Nyawa Jason terselamatkan oleh petugas kepolisian setempat yang menangkap Kirill. Setelah petugas mengetahui bahwa Kirill adalah agen rahasia, mereka membebaskannya. Kemudian Kirill melakukan pengejaran dengan mengikuti jejak warna merah segar. Dengan sangat terpaksa, Jason membuat sedikit kekacauan di Moskow. Jason merampas satu sedan taksi yang sedang ngetem. Begitu juga dengan Kirill yang merampas satu Jeep Mercy milik warga sipil. Kekacauan lalu lintas pun tidak bisa dihindari sampai satu momen Jason berhasil mengakhiri petualangan Kirill. Di saat yang sama, perjalanan Yuri Gretkov pun berpindah ke meja pengadilan. Sementara itu, kita akan berkenalan dengan Irena Nevsky, yaitu putri dari almarhum Vladimir Nevsky. Mendiang Vladimir Nevsky adalah tokoh politik yang bersih dan anti terhadap privatisasi dan kapitalisasi ledang minyak. Nevsky adalah tokoh politik yang dianggap menghambat perjalanan kaum oligarki. Putrinya yang bernama Irena Nevsky menempati satu apartemen sederhana di pinggiran kota Moskow. I killed him. I'm sorry. Betapa kagetnya dia mendapati tamu tak diundang, apalagi dengan kondisi yang terluka parah. Bagi Irena, kematian kedua orang tuanya sudah dianggap selesai dan itu adalah masa lalu. Tetapi bagi Jason Bourne, ini adalah momentum paling emosional karena harus mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada anak yang orang tuanya dia habisi. Meskipun Yuri Gretkov sudah ditangkap, tetapi tidak menghentikan kepolisian untuk mengejar Jason Bourne. Hampir setiap sudut kota ditempati oleh para petugas kepolisian untuk mempersempit ruang gerak Jason Bourne. Di sisi lain, Jason berupaya menghindari kejaran petugas. Tujuan dirinya hanya untuk memulihkan luka akibat peluru yang menembus di bahu kirinya. Jason menemukan tempat mirip apotek, kemudian dia melakukan treatment luka. Tetapi di saat yang sama ingatannya terpantik lebih jauh ketika dirinya berada di tempat pelatihan. Kepalanya terasa sakit dan diperparah dengan kehadiran petugas kepolisian yang masuk setelah mencurigai gagang pintu berlumuran warna merah. Satu petugas berhasil dilumpuhkan dan satu orang lagi tidak berdaya karena tidak dibekali senjata. Jason hanya meminta radio komunikasi saja dan petugas itu selamat.